على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Miftahus Sudur karya dari Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini masih menyangkut mengenai tujuan dari orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat. Orang-orang laki-laki, baik laki-laki maupun orang perempuan yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah dengan banyak, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah, maka Allah siapkan pada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Janjinya Allah dalam Quran, orang yang zikirnya banyak, ingat kepada Allahnya ini banyak, dia laki-laki maupun dia perempuan, kalau dia selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, Allah sudah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Nah, kalimat kasiron di sini banyaknya itu berapa? Sering saya sampaikan, ayat ini mengatakan kalau zikirnya sedikit mah, kalau zikirnya cuma sedikit, itu nggak disiapin sama Allah maghfiratan wa ajran azimah, ini nggak disiapin kalau ingatnya cuma sedikit. Yang dikatakan Allah di sini, ingatnya ini banyak, ingat kepada Allah ini banyak. Nah, sering saya sampaikan, banyaknya ini berapa? 100, kita zikirnya 100 kali, 200 kali, 1000 kali, 1000 kali, banyak banget ya zikir 1000 kali. Kata kita yang males itu. Nah, banyaknya ini berapa? Nah, kalau dalam thariqah, dalam tasawuf, banyaknya ini adalah orang yang zikir hofi. Orang yang zikir hofi ini, hofinya selalu aktif, maka dialah orang yang zikirnya banyak. Nah, orang yang aktif zikir hofinya sudah disiapin, Allah udah nyiapin, Allah siapin bagi dia itu maghfiratan wa ajran azimah, ampunan Allah dan balasan Allah, ganjaran Allah yang sangat besar. Wala tansa, dan kamu jangan lupa, annallaha ta'ala arrafa ulil albab, bahwa Allah memperkenalkan orang yang punya akal sehat. Siapa sih orang yang punya akal sehat? Siapa sih orang yang berakal ini? Siapa, kata Allah, yang disebut dengan ulil albab? Siapa ini orang yang ulil albab ini? Siapa? Bi'annahum, bahwasanya mereka allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab itu orang yang punya akal sehat itu, yang pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dia lagi berdiri, lagi duduk, lagi rebahan, lagi ngapain saja. Ini kan kalau dibilang teknisnya bagaimana, zikir berdiri, zikir duduk, zikir sambil tiduran, teknisnya bagaimana? Nah, kalau dalam tasawuf itu ada zikir khafi. Zikir khafi itu mau lagi ngapain saja, mau lagi tiduran, mau lagi bangun, mau lagi jalan, mau lagi rebahan, mau lagi apa saja, zikir khafinya ini. Jadi mau dalam keadaan apa saja. Itu yang pertama, ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan apapun saja. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi rebahan, lagi ngapain saja.
Lagi makan ingat, lagi mau makan ingat, setelah makan ingat, mau tidur ingat, segala macam. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab itu orang yang berpikir tentang ciptaannya langit dan bumi, berpikir tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa? Belajar. Jadi zikir sama tolabul ilmi harus nyambung, harus bareng. Gak boleh orang zikir saja gak belajar. Gak boleh juga orang belajar terus tapi gak ada zikirnya. Dua ini, dia zikirnya harus pakai ilmu, ilmunya harus pakai zikir. Biar dua. Nah, kayak kita lagi ngaji seperti ini. Makanya orang ngaji itu pertama zikiran dulu, setelah itu baru ngaji. Ya minimal baca Fatihah dulu, baca selawatan dulu, baru kemudian ngaji. Biar apa? Biar komplit nih oleh albabnya. Dari dulu diajarin kayak begini kita. Gak ada kita pernah diajarin sama guru-guru kita. Orang ngaji itu langsung ngaji aja, gak baca Fatihah, gak baca selawat, gak baca zikir, gak diajarin kita kayak gitu tuh. Yang diajarinnya itu kita itu zikiran dulu, doa dulu, selawatan dulu, terus baru kemudian ngaji. Biar apa? Ulil albab. Setelah kita zikir, baru kemudian kita ngaji. Ngaji itu termasuk wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berpikir di dalam ciptaan langit dan bumi. Dia mikirin apa saja. Apalagi lagi rame. Ada orang lagi mikirin apa? Itu gimana itu air masuk ke dalam kelapa? Gimana caranya air masuk dalam kelapa? Dia mikirin aja. Ya kalau mikirin yang benar termasuk wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa qad qala al-arifun. Orang-orang ahli marifat berkata, inna rizqoz zahiri biharokatil ajsam wa rizqol batini biharokatil qulub. Sesungguhnya rizki yang zohir, sesungguhnya rizki zohir itu biharokatil ajsam, lewat gerakan badan. Wa rizqol batini biharokatil qulub. Rizki batin lewat gerakan hati. Orang kalau pengen dapat rezeki yang zohir, pengen sehat, pengen punya harta, pengen punya sesuatu yang sifatnya zohir, gerak badannya, jasadnya harus gerak. Karena makanan itu gak bisa langsung masuk ke mulutmu. Meskipun ada makanan di depan kita, kan harus ada gerakan sih. Gak bisa mangap doang. Ya ada orang yang disuapin, iya dia disuapin, mangap. Tapi kalau lidahnya gak mau bergerak, emang siapa yang ngelidah? Emang siapa yang gerakin? Kalau bukan dirinya sendiri. Ya saya mah diem aja, kan disuapin mulutnya. Lah emang di dalam mulut kagak bergerak juga apa mulutnya? Gak nelen, itu namanya gerakan. Orang itu harus bergerak kalau mau dapat rezeki zohir. Jangan diem aja. Karena sering saya sampaikan, kita ini bukan makom tajrid, kita ini makom sabab. Kalau mau butuh sesuatu harus ada sababnya. Gerak dulu, baru kemudian dapat. Itu pun belum tentu. Ada sabab akan mendapatkan akibat, belum tentu juga. Tapi umumnya manusia kalau ingin mendapatkan rezeki zohir, berupa apa saja rezeki zohir itu? Biharokatil ajsam, dia harus lewat gerakan badan. Tapi kalau dia pengen rezeki batin itu hati yang tenang, hati yang sehat, jiwa yang tenang, jiwa yang sehat. Biharokatil qulub itu harus lewat gerakan hati. Gerakan hati itu apa? Ya zikir itu gerakan hati. Zikir itu adalah gerakan hati. Mau duitnya banyak, mau hartanya banyak, tapi kalau hatinya kering, gak ada dia punya rezeki batinnya. Orang kalau di batinnya ini gak punya rezeki, ya berarti dia miskin. Berarti batinnya miskin, batinnya merana.
Meskipun zahirnya sehat, kuat, tenaganya kuat, hartanya banyak, tapi hatinya gak pernah digerakin, atau tidak, atau jarang gerak, hatinya ini jarang gerak, maka hatinya miskin, hatinya apa? Hatinya ini gak punya energi, seperti orang yang gak punya harta. Meskipun jasadnya itu adalah zahirnya itu sehat, maka rezeki batin itu berupa apa? Kesabaran, ketenangan, ketawakalan, kenyamanan, kedamaian. Itu namanya rezeki batin. Orang juga pengennya damai, orang pengennya tenang di hidupnya, tenang hatinya, nggak galau, pengennya gitu. Nah kalau mau begitu, biharokatil qulub itu harus lewat gerakan hati. Gerakan hati itu apa? Zikrullah, ingat kepada Allah.